Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami, kelompok 5, untuk menyampaikan hasil tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, lalu Rizky Maulana dengan NIM 23 10 10 10 55. Kemudian yang kedua Siti Najihah Khairun Nisa dengan NIM 23 10 10 10 24. Dan yang ketiga Rita Amelia dengan NIM 23 10 10 10 36. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tema yang telah kami pilih, yaitu strategi penggunaan SIM dalam menghadapi krisis kualitas dan mengembalikan kepercayaan konsumen pada brand mie gacuan Cirebon. Masuk ke pembahasan awal, apa penyebab belatung pada mie gacuan di cabang Cirebon? Latar belakang mie gacuan. Mie gacuan didirikan di tahun 2016 silam di Kota Malang. Mie gacuan memang langsung mencuri atensi para pecinta kuliner. Ini merupakan anak usaha dari PT Pesta Pora Abadi, perusahaan yang sudah sangat besar di dalam bisnis kuliner tanah air. Haris Kristianto merupakan sosok di balik kesuksesan mie gacuan ini. Pria lulusan sarjana ekonomi ini adalah pemilik dan sekaligus menduduki jabatan Human Resort sebagai direktur di restoran tersebut. Kemampuannya dalam mengelola bisnis tentu sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Menurut penuturan Haris, bisnis mie yang baru dijalankan sekitar 6 tahunan tersebut sudah mampu menghasilkan keuntungan sekitar 40 sampai dengan 50% dari omset penjualan. Ini tentu pencapaian yang besar, mengingat persaingan di bisnis restoran mie seperti ini juga tidak bisa dianggap enteng. Bisnis yang awalnya hanya dibangun untuk di Kota Malang ini bisa berkembang dengan pesat hanya dengan beberapa tahun saja. Mie gacuan sudah melakukan ekspansi ke berbagai kota besar lainnya seperti Surabaya, Yogyakarta, Medan, Bali, Solo, Bandung, dan yang lain sebagainya. Bukan hanya itu saja, kedepannya restoran ini juga berencana untuk membuka lebih banyak cabang baru di berbagai kota lainnya, dan Cirebon salah satunya, cabang pertama mie gacuan di Jawa Barat yang diresmikan tanggal 10 Februari 2021. Slide selanjutnya beberapa kemungkinan penyebab belatung pada mie gacuan. Yang pertama adalah kebersihan yang kurang terjaga. Kemudian yang kedua, penyimpanan bahan baku yang tidak tepat. Kemudian yang ketiga, proses pemasakan yang tidak sempurna. Yang keempat, waktu tunggu makanan terlalu lama. Kemudian yang kelima, kualitas dan pengawasan bahan baku yang buruk. Dampak insiden terhadap bisnis. Insiden ini telah menimbulkan penurunan kepercayaan konsumen di beberapa cabang, terutama di Cirebon, dan memicu pemberitaan negatif di media sosial. Untuk mengatasi dampak ini, diperlukan tindakan segera dalam memperbaiki sistem kebersihan dan kualitas di seluruh cabang mie gacuan.
khususnya cabang Cirebon, agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, yaitu Rita Amelia. Baik, berikut adalah hasil analisis SWOT mie gacoan yang pertama, yaitu berdasarkan strength kekuatan. Yang kedua, weakness, kelemahan. Yang ketiga, opportunities, peluang. Dan yang keempat, threat atau ancaman. Nah, yang pertama itu yaitu ada kekuatan. Nah, harga gacoan ini cukup terjangkau, kemudian memiliki konsep yang unik, yaitu dengan brand mie gacoan dan branding yang unik, membuat restoran ini mudah dikenali dan diingat oleh konsumen. Kemudian memiliki basis pelanggan yang setia karena Mie Gacuan memiliki banyak pelanggan yang setia, dan harga yang terjangkau, loyalitas pelanggan mungkin dapat membantu meredam dampak dari insiden ini. Kemudian ada brand recognition. Mie Gacuan sudah dikenal luas di berbagai kota sehingga memiliki keuntungan dari popularitas brand yang sudah terbentuk. Untuk kelemahannya yaitu kualitas produk. Nah, dengan adanya insiden ini menunjukkan bahwa adanya kekurangan pada pengawasan kualitas bahan makanan yang dapat menyebabkan kesehatan konsumen. Kemudian dampak negatifnya terhadap reputasi brand. Kejadian tersebut dapat mengurangi kepercayaan pelanggan dan dapat berdampak negatif pada persepsi merek. Kemudian terdapat kerugian yang berpotensi besar, khususnya di area Cirebon. Mungkin mengalami penurunan pengunjung akibat ketidakpercayaan konsumen. Terus yang ketiga ada peluang. Nah, yaitu harus melakukan perbaikan proses kualitas. Insiden ini dapat membuka peluang Mie Gacuan untuk dapat memperbaiki sistem pengawasan pada kualitas, seperti peningkatan pada SOP dan melakukan audit kebersihan secara berkala. Kemudian, peningkatan transparansi dengan menyampaikan langkah-langkah perbaikan secara terbuka kepada konsumen, Mie Gacuan dapat memulihkan dan bahkan memperkuat kepercayaan publik. Kemudian, meningkatkan edukasi dan pelatihan kepada staf. Dengan melakukan pelatihan kepada staf tentang pentingnya kebersihan dan pengelolaan bahan baku, mereka dapat mencegah insiden serupa di masa depan. Yang terakhir yaitu ancaman. Dampak dari insiden pengacuan tersebut menyebabkan kehilangan kepercayaan konsumen. Jadi dengan adanya insiden ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan dari pelanggan yang pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pengunjung mie gacoan. Kemudian penyebaran berita negatif secara online, khususnya di media sosial, dapat memperburuk reputasi dan menarik perhatian lebih banyak publik. Terus yang terakhir, mendapat sanksi dari otoritas kesehatan. Jika mie gacoan terbukti tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan, maka mie gacoan bisa terkena sanksi dari otoritas kesehatan setempat. Next. Jadi dari hasil analisis SWOT tersebut, yang pertama, eh, brand gacoan perlu fokus pada perbaikan kualitas produk, seperti meningkatkan SOP, kemudian melakukan audit berkala, dan menyampaikan langkah-langkah perbaikan secara terbuka kepada konsumen. Terus yang kedua yaitu meningkatkan edukasi dan pelatihan staf untuk memastikan bahwa staf memahami pentingnya menjaga kebersihan dan keamanan pangan. Dan yang terakhir, meluncurkan kampanye brand recovery yang dimana kampanye ini untuk memulihkan kepercayaan konsumen seperti program diskon, promosi,
khusus atau kegiatan CSR. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Najihah. Baik, dari hasil analisis SWOT tersebut, untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, beberapa evaluasi hasil dan kinerja sistem dari sistem informasi manajemen yang perlu diperbaiki dan langkah-langkah yang harus diambil meliputi yang pertama ada evaluasi pencapaian tujuan manajerial. Evaluasi pencapaian tujuan manajerial menunjukkan bahwa implementasi SIM di Migacuan telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek operasional perusahaan. Peningkatan kualitas produk, transparansi proses, dan efisiensi operasional adalah bukti nyata bahwa sistem ini telah dirancang dan diimplementasikan dengan baik. Yang kedua ada Key Performance Indicators atau KPI. Penerapan Key Performance Indicators sangat penting bagi kesuksesan bisnis, termasuk bisnis kuliner seperti Gacuan di Cirebon. KPI membantu perusahaan memantau, mengevaluasi, dan mengoptimalkan kinerja operasional serta kepuasan pelanggan. Yang ketiga, ada manfaat strategis dan operasional. Manfaat strategis dan operasional yang diperoleh oleh Migacuan dari implementasi SIM mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan kepercayaan pelanggan, dan penghematan biaya operasional adalah faktor-faktor kunci yang membantu perusahaan tetap kompetitif di pasar. Nah, yang terakhir ada feedback pengguna akhir. Ada 2 poin. Yang pertama, respon awal pengguna akhir. Beberapa karyawan awalnya skeptis terhadap SIM. Mereka khawatir bahwa sistem ini dirancang sebagai alat pengawasan ketat terhadap kinerja mereka, bukan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efisiensi kerja. Nah, poin yang kedua ada dampak positif yang dialami. Pengguna melaporkan bahwa SIM memudahkan mereka dalam tugas sehari-hari seperti pencatatan stok, pelacakan bahan baku, dan pelaporan kebersihan. Dengan sistem otomatis, mereka bisa mengalokasikan waktu untuk tugas yang lebih penting, seperti menjaga interaksi pelanggan atau memastikan standar layanan. Baik, dari kesimpulan, implementasi SIM pada brand Migacuan adalah untuk menangani insiden belatung pada Migacuan di Cirebon, perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan di beberapa sistem informasi manajemen, termasuk manajemen kualitas, kebersihan, pelaporan, inventaris, pelatihan staf, dan komunikasi internal. Langkah-langkah konkret seperti audit pelatihan, penjadwalan pembersihan, dan sistem pelaporan yang jelas harus ditetapkan agar dapat membantu memperbaiki reputasi restoran dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Rizky Maulana. Baiklah, terima kasih atas rekan-rekan kami. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami paparkan memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Saya selaku MC untuk mengakhiri presentasi ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.